Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak BPKP Kabupaten Pati, ya, Bapak BPKP Kabupaten Pati. Dengan ini kami ya sebagai korban penterlantaran, ya, penyerobotan Al-Azhar, menyampaikan dugaan perselingkuhan masif yang diduga dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo Kabupaten Pati, dengan kepala SD satu Pakis atas nama Jaryo atau Aryo Singgih. Kasus sedang berjalan dan kedekatan itu sudah disampaikan sinyalemennya dalam pengakuan perteror pertelepon sejak September 2021 sampai dengan Agustus pada 2022 ini, menyampaikan bahwa saudara Jaryo akan pasang badan terhadap tanggungan apapun yang ditanggung oleh saudari Indah Widiawati. Yang kedua, atas dugaan perselingkuhan masif saudara IWW dengan Dahlan Istanto. Kedekatan diakuinya sendiri oleh Dahlan Istanto, tidur satu bantal, hidup bersama di perumahan dari hari Kamis hingga Sabtu, berlangsung 1 tahun. Yang ketiga, dugaan perselingkuhan masif antara saudara Sunarto dengan saudara IWW, juga kepala sekolahnya, Sal Semen Karangmulyo Tambak Romo Pati. Yang keempat adalah dugaan kedekatan dengan saudara Purwanto Pakis yang dibuktikan dengan chat dan komplain saudara Afdi Laristi, anak dari saudara Purwanto. Yang kelima, tuntutan pemenuhan Al-Azhar, insentif tunjangan suami sah, istri sah PNS bagaimana nomenklatur berjalan sejak diangkat tahun 2010 sampai 2017, sah perceraian dihitung mundur. Tuntutan hak makan 800.000 per bulan, hak kesehatan BPJS, hak kemahiran keterangan 1 juta per 3 bulan. Tuntutan sanksi-sanksi lainnya yaitu denda atas pelanggaran jaring lainnya. Selanjutnya adalah atas penipuan, pencurian, penggelapan pasal 277 yang sudah terlapor di kepolisian, ombudsman, dan kompolnas. Sampai dengan sekarang saudara IWW tidak diketahui tempat tinggalnya dan domisilinya karena berpindah-pindah kos, bebas hidup tanpa pasangan, bebas dengan pasangan hidup berganti-ganti, tidak dapat ditemui secara baik-baik di instansi dinas pendidikan. Kami merasakan kebuntuan di dalam menyampaikan semua ini. Kami menyampaikan keluhan kami langsung ke BPKP untuk dapat menindaklanjuti dengan melalui bantuan kepolisian, Satpol PP, ataupun kejaksaan. Kami belum tahu cara menyampaikan pengaduan atas pelanggaran etika disiplin PNS atau pelanggaran lainnya, maka dengan ini kami menyampaikan keluhan-keluhan ini secara garis besarnya melalui YouTube kepada BPKP Kabupaten Pati. Demikian hal ini kami sampaikan, apa yang dapat ditindaklanjuti kami sampaikan atas kerjasama yang disampaikan. Terima kasih. Kuasa khusus Hartini Wiropajar, korban Solihullati. Dari hal ini maka saya sungguh-sungguh memohon bantuan kepada instansi terkait di dalam hal menuntut perbuatan yang dilakukan oleh saudari Indah Wahyu Widiawati, AMB DPD, oknum guru SD 03 Tambak Romo Pati yang telah menterlantarkan saya, mengkriminalisasi saya dalam rangkaian kasus penculikan, perampasan, penguasaan atas anak-anak saya. Maka dengan ini saya mohon bantuan dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang administrasi, kenegaraan, kemasyarakatan, di mana seorang laki-laki juga memiliki punya hak dan terkesan dilemahkan oleh oknum perempuan tersebut. Selanjutnya, masih ada 3 kasus tersisa lainnya untuk kita sampaikan, yaitu terkait penggelapan penipuan, yaitu memborkan kartu pensiun atau karib milik ibu saya dengan syarat IWW mengembalikan uang utang yang ditanggung di BTPN. IWW juga menanggung nilai perbea, yaitu pertanggungan Al-Azhar insentif kemahalan karena suami dalam keadaan sengsara atau dalam keadaan kekurangan. Soal pertanggungjawaban adapun urusan untuk lainnya atau perdata lainnya dapat dibicarakan
di dalam kans lainnya. Selanjutnya bahwa di dalam kaitannya soal pertanggungjawaban, yaitu kita lakukan rekapitulasi alas hak, diantaranya adalah 1. Hak makan, hak askes, hak insentif tunjangan suami, hak kemahalan, sebagaimana terhutang dalam perdata nomenklatur dengan cara mengundang bendara, kepala dinas sebagai saksi dan wasit tambahan atas nama Saudara Jaryo, dan sebagai pejabat negara bukan selaku istri. Kalau ada hal-hal lainnya, kompensasi lainnya yang dapat dituntut, maka hukum harus berpihak pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tidak asal-asalan lalu mengambil pasal yang menguntungkan sepihak. Perlu diketahui atas pertimbangan nilai-nilai etika dan kaidah disiplin yang berlaku di masyarakat dan di instansi, kalau saudara IWW sampai ketahuan melakukan begituan, maka peristiwa persekusi di Jalan Mojolaran Gabus juga adalah agenda untuk membutuhkan penyelidikan, dan atas keterangan-keterangan itu membutuhkan perkembangan. Kita menunggu perkembangan, mengingat menunggu perkembangan perkara masih begitu lama, dan saya menunggu ada apakah dibalik meninggalkannya atau alasan meninggalkannya itu karena saya berhenti wiatah bakti. Alasan-alasan lainnya yang memungkinkan adalah karena banyaknya kecurigaan atas gelagat saudara IWW terkait dengan penipuan-penipuan tentang pengangkatan PNS yang kita kejar terus, yaitu pemalsuan dokumen PNS, termasuk adalah memalsukan SK PNS yang disampaikan kepada saya, dan hal itu sampai dengan sekarang tidak ada penyelesaian. Itu yang dapat saya sampaikan. Kami sebagai korban atas kelakuan, tindakan, dan perlakuan saudara Indah Widiwati menyampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.